Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sepertinya pertunjukan yang bagus itu, akhirnya akan muncul, ucap Chu Feng. Hanya setelah mendengar kata-kata Gubo, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Jika bukan karena Gubo yang mengingatkannya, dia benar-benar hampir lupa bahwa malam ini adalah peresmian dari pertemuan pernikahan. Dan juga, hari di mana ratusan keindahan villa bergengsi menunjukkan keindahannya kepada mereka. Baiklah, tanpa insiden malam ini, villa bergengsi juga akan mengumumkan awal pertempuran antara mereka dan Gunung Seribu Monster. Selain menggunakan nama pertemuan pernikahan, mereka akan menarik kita semua ke pertempuran ini, kata Gubo. Oh, bukankah itu yang seharusnya kamu, aku, dan semua orang harapkan? Balas Chu Feng sambil tersenyum, dan sedikit kerinduan muncul di matanya. Itu mungkin ada benar entah juga. Ayo pergi, dan lihat kakak Su Zongyu. Dia sangat menantikan untuk melihat kamu. Balas Gubo yang juga tersenyum, dan sambil memeluk bahu Chu Feng, kedua saudara yang baik itu pergi menuju ke lokasi acara dari pertemuan pernikahan. Kota utama villa bergengsi sangat besar, dan bahkan ada pemandangan malam yang indah dengan lampu-lampu terang, serta rumah-rumah besar dan mewah. Tapi pada malam ini, tempat paling indah dan paling hidup di villa bergengsi tidak ada di dalam kota utama. Terapi itu berada di puncak-puncak gunung di luar kota utama. Awan putih semuanya berada di bawah puncak gunung itu, saat mereka melangkah dan melonjak. Puncak gunung dikelilingi oleh air terjun yang mengalir lurus ke bawah, dan di puncak-puncak gunung itu ada perayaan besar dengan banyaknya manusia. Tempat ini adalah lokasi dari acara pertemuan pernikahan. Namun, setelah melewati tes istana bawah tanah, setelah memeriksa beberapa puluh ribu orang, saat ini hanya kurang dari 1.000 orang yang tersisa. Tetapi mereka yang berhasil lulus tes ini, semuanya bisa disebut sebagai jenius. Bahkan tidak ada satu orang pun di sana yang biasa-biasa saja. Tempat ini agak hidup. Sepertinya villa bergengsi memang sudah menyiapkannya untuk waktu yang lama, ucap Chu Feng. Datang ke puncak-puncak gunung dan melihat pemandangan indah alami seperti surga yang mengelilingi puncak gunung, lalu melihat kembali ke struktur buatan manusia yang besar dan mulia di puncak-puncak gunung, Chu Feng tahu bahwa semua ini tentu saja menghabiskan tidak sedikit kekayaan dan tenaga dari villa bergengsi. Dan pada saat itu juga, karena 100 keindahan villa bergengsi belum muncul, para lelaki yang datang dari kekuatan di mana-mana berkumpul dan mengobrol. Lagi pula, orang-orang yang berkumpul di tempat ini, mereka adalah yang disebut orang-orang terkenal dari generasi muda di benua 9 provinsi. Beberapa sangat mungkin menjadi penguasa dari berbagai tempat di benua ini, sehingga banyak orang bersedia mengambil kesempatan langka ini untuk berteman. Dan selain dari banyaknya jenius muda yang tampan-tampan, yang berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam acara perkumpulan perkawinan, ada juga banyak murid dari villa bergengsi yang berkumpul di luasnya puncak gunung. Dan juga, kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan. Murid-murid perempuan itu juga memiliki sesuatu yang istimewa tentang mereka. Meskipun mereka mengenakan pakaian dari villa bergengsi, tapi setiap orang dari mereka dihiasi oleh pakaian yang indah, dan tentu saja mereka punya alasan untuk itu. Meskipun para murid dari villa bergengsi memiliki status dan posisi yang sangat tinggi, namun bagaimanapun juga, orang-orang yang berkumpul di tempat ini adalah para jenius dari generasi yang sama, yang berasal dari banyak tempat di seluruh benua. Maka secara alami, hati para murid perempuan akan tergerak. Dan mungkin di dalam para jenius ini, mereka dapat bertemu calon suami ideal mereka. Sebagian besar jenius muda sangat bersedia untuk mengobrol, dan menjalin hubungan dengan keindahan villa bergengsi. Lagi pula, mereka hanya ada 100 wanita cantik. Yang juga berarti hampir dari 1.000 orang ini, itu hanya 100 yang memiliki kesempatan untuk menikahi 100 wanita cantik tersebut. Akan tetapi, banyak juga orang tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Jadi tentu saja, mereka akan berkenalan dengan murid-murid villa bergengsi yang indah itu.
Setidaknya jika mereka tidak dapat dipilih oleh 100 wanita cantik ini, kemungkinannya akan ada pilihan tambahan untuk mereka. Karena ada kesempatan, mengapa juga kamu tidak melakukannya? Ucap Gubo. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa, bahkan generasi tua juga telah datang, balas Chu Feng. Pada saat yang sama, Chu Feng juga memperhatikan bahwa di dalam beberapa bangunan khusus, ada orang-orang di generasi tua yang tertawa dan berbicara. Aura dari para orang tua tidaklah rendah. Yang paling lemah adalah di puncak ranah mendalam, dan Chu Feng sebenarnya bahkan tidak bisa mendeteksi kedalaman beberapa dari mereka. Jadi tanpa diragukan lagi, mereka adalah para ahli yang melangkah ke ranah surga. Sebagian besar dari mereka tiba hari ini. Ada juga beberapa tetua dari World Spirit Guild dan aku yakin mereka takut akan ada ketidakberuntungan yang menimpa generasi muda keluarga mereka. Tetapi harus dikatakan juga, bahwa pertemuan perkawinan yang diselenggarakan oleh Villa Bergengsi ini, itu akan sangat berhasil. Setidaknya, banyak ahli akan ditarik ke dalam pertempuran antara mereka dan Tousan Monster Mountain. Kemudian Gubo menghela nafas dan tersenyum, lalu sedikit menambahkan. Oh iya Chu Feng, aku menerima berita baru sekarang. Setelah tes istana bawah tanah berakhir, dan ketika staf mencari orang-orang yang terjebak di istana bawah tanah, mereka menemukan mayat lelaki tua Wang Qiang yang cabul itu. Tidak heran kalau lelaki tua itu tidak mendapatkan tempat pertama, jadi ternyata dia terbunuh. Namun aku bertanya-tanya, siapa yang melakukannya? Lagi pula, di istana bawah tanah tanpa batas hari ini, hanya dia yang berada di ranah surga, ucap Gubo. Apa, sesuatu seperti itu benar-benar terjadi? Balas Chu Feng yang pura-pura takjub, tetapi dia masih merasa terguncang di hatinya, karena dia memang tahu siapa pelakunya. Karena tidak diragukan lagi, itu adalah pemuda yang datang dari dinasti Jiang, yaitu Jiang Wuxiang. Lihatlah, Tang Yixiu dan Song Qingfeng telah datang. Teriak seseorang. Tiba-tiba saja pekikan murid perempuan datang dari kerumunan. Segera setelah itu, perempuan dari Villa Bergengsi menjadi gelombang manusia, itu ketika mereka berlari menuju jalan yang menuju ke gunung. Mereka adalah orang-orang terkuat di generasi muda dari Provinsi Tang dan Provinsi Song. Mari kita pergi dan melihatnya, ucap seseorang. Dan setelah mendengar kedua nama itu, ekspresi para jenius muda yang datang untuk berpartisipasi dalam perkumpulan pernikahan ini segera berubah, dan mereka mengikuti arus manusia dan bergegas. Para jenius yang menerima surat undangan bergengsi telah datang. Apakah kamu ingin pergi untuk melihatnya? Tanya Gubo. Tentu saja dong, mengapa juga aku tidak pergi dan melihatnya? Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang terkenal di generasi muda, balas Chu Feng sambil tersenyum, dan mulai melangkah maju di belakang kerumunan orang. Setelah melewati kerumunan orang, Chu Feng bisa melihat 4 pria jangkung, besar, dan juga tampan, yang saat ini berjalan menuju puncak gunung sambil dikawal oleh banyak tetua dan murid. Meskipun 4 laki-laki itu memiliki senyum ringan di wajah mereka, tapi mereka masih tidak dapat menyembunyikan kesombongan sedikitpun. Dan dari bisikan kerumunan di sekitarnya, Chu Feng tahu dari mana asal 4 orang itu. Tang Yixiu dari Provinsi Tang, Song Qingfeng dari Provinsi Song, Bai Yunfei di Provinsi Yuan, dan Liu Xiaoyao dari Provinsi Ming. Mereka berempat dapat dikatakan sebagai generasi muda yang memiliki profil tertinggi, itu dalam gaya aktivitas mereka. Dari apa yang aku dengar, pada awalnya, karena mereka semua berbicara dan mempermalukan Provinsi Azure, itulah sebabnya mereka ditantang oleh Zhang Tianyi, dan semuanya dikalahkan olehnya. Gubo diam-diam berkata di sebelah telinga Chu Feng. Menghina Provinsi Azure ya, itu tidak heran, balas Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng dengan ringan mengerutkan alisnya, dan mengingat wajah 4 orang itu dengan jelas. Karena dia berasal dari Provinsi Azure, ini sudah memiliki kesan mengerikan pada mereka berempat. Pada saat yang sama, ia memiliki kesan yang lebih baik terhadap Zhang Tianyi. Wush! Tiba-tiba saja, deretan cahaya menyapu bagian atas kepala 4 jenius itu, serta banyak orang dari Villa Bergengsi.
Pada akhirnya, orang itu berdiri di tengah kerumunan. Itu adalah seorang pria muda yang seumuran dengan 4 jenius itu. Dia seharusnya berusia sekitar 20 tahun, tetapi jika dibandingkan dengan pakaian indah dari 4 jenius dan penampilan tampan mereka, pemuda itu tampak agak biasa-biasa saja. Dia mengenakan pakaian yang sangat normal. Dia juga tidak tinggi, dan dia juga tidak tampan. Bahkan pakaian yang ia kenakan adalah pakaian kain yang dibuat secara kasar, dan bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun poin bagus yang terlihat di tubuhnya. Tetapi dari kekuatan yang baru saja dia perlihatkan, orang-orang tahu bahwa dia bukanlah orang biasa. Karena dari aura yang baru saja dia perlihatkan, itu menunjukkan bahwa dia berada di tingkat 1 ranah surga. Pria muda itu sebenarnya seorang ahli di tingkat 1 dari ranah surga. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan kuat pria, Chu Feng sangat tertarik pada senjata di belakangnya. Senjata itu adalah pedang kayu, tapi itu bukan pedang kayu yang normal. Di sana ada pola yang sangat kompleks, dan juga energi yang menakutkan. Itu dikarenakan, dia telah melihat benda serupa di tubuh Jie Bufan. Armor duri yang dikenakan Jie Bufan sebelumnya juga memancarkan aura khusus, yang berarti bahwa pedang kayu di belakang punggung laki-laki berpakaian kain tersebut, itu adalah elit armamen. Itu Murong Yu. Dia kepala muda lembah dewa pedang, yaitu Murong Yu. Lalu benda yang ada di belakangnya itu adalah elit armamen, yaitu pedang kayu ilahi. Ucap seseorang. Setelah laki-laki berpakaian kain muncul, itu menyebabkan banyak orang berteriak kaget. Jadi sepertinya, dia adalah orang nomor 1 di generasi muda Provinsi Sui. Murong Yu, sepertinya kamu benar-benar sudah bosan hidup. Kamu berani sekali melangkahi kepalaku. Murong Yu, kamu benar-benar punya keberanian besar. Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa melanggar hukum, dengan menjadi kepala muda lembah dewa pedang? Ucap beberapa dari keempat pemuda itu. Pada saat yang sama, keempat jenius itu memiliki wajah penuh amarah. 4 orang itu menunjuk ke arah Murong Yu, dan dengan keras melolong. Ini sudah jelas, tindakan Murong Yu tadi menyebabkan mereka menjadi sangat tidak senang. Cih, jelas-jelas kalian semualah yang menghalangi jalanku, jadi aku harus melompati kepalamu. Tetapi jika kamu harus mengatakan bahwa aku telah melangkahi kamu, maka aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, ada satu kalimat di dunia ini, dan kalimat itu adalah membawa penghinaan kepada diri sendiri. Balas Murong Yu sambil tersenyum jijik, dan kemudian tidak memperhatikan mereka, lalu bersiap untuk terus berjalan menuju puncak gunung. Murong Yu, berhentilah di sana, teriak seseorang. Tetapi sebelum membiarkan Murong Yu bergerak, keempat jenius itu muncul dan mengelilingi Murong Yu. Pada saat itu, semua orang tanpa sadar mundur san menjauh. Karena mereka sadar akan ada konflik antara 5 jenius ini, dan mereka sepertinya ingin melakukan baku hantam. Dalam situasi seperti itu, para tetua dari villa bergengsi tidak menghentikan mereka, dan mereka malah memasuki barisan kerumunan yang mengamati. Pada kenyataannya, bahkan para senior dan ahli dari kekuatan di mana-mana yang beristirahat di puncak gunung juga berjalan keluar, karena mereka ingin melihat pertempuran antara orang-orang terkenal dari generasi muda. Anjing yang baik jangan menghalangi jalan seseorang. Lebih baik menyingkirlah, kata Murong Yu dengan dominasi yang abnormal, dan bahkan tanpa mengerutkan alisnya. Murong Yu, kamu benar-benar cukup arogan. Apakah kamu pikir hanya kamu saja yang memasuki ranah surga? Keempat orang jenius itu mendengus dingin, lalu memancarkan gelombang aura tanpa batas. Itu bahkan menyebabkan udara di sekitarnya berputar, dan itu adalah kekuatan di ranah surga. Keempat dari mereka sebenarnya juga telah melangkah ke ranah surga. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari orang-orang yang menerima surat undangan bergengsi. Jika mereka sudah memasuki ranah surga pada usia seperti itu, seberapa luar biasanya prestasi mereka di masa depan. Aku benar-benar mengagumi kakak perempuan senior dan junior itu.
Untuk dapat memiliki kesempatan bergabung bersama dengan para jenius semacam itu, dan jika seseorang dapat menjadi seorang istri bagi para jenius seperti itu, keinginan lain macam apa yang akan mereka miliki dalam hidup mereka? Ucap penonton. Setelah keempat orang menunjukkan kekuatan mereka, para pengamat di samping tampak baik-baik saja. Karena paling banyak dari mereka terlihat sangat kagum. Namun bagi para perempuan, itu membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Tetapi mereka tidak dapat disalahkan, karena sebagian besar perempuan ingin menemukan suami yang mereka harapkan, dan tentunya sebagai orang yang kuat untuk diandalkan. Jadi bagaimana jika kamu memasuki ranah surga? Apakah kamu masih ingin dipukuli seperti anjing oleh Zhang Tianyi? Balas Murong Yu. Bahkan rasa jijik di mata Murong Yu tidak berkurang sedikit pun, dan sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan dengan sedikit ejekan. Murong Yu, kamu benar-benar tidak tahu ujung kesombonganmu. Hari ini di tempat ayahmu, aku akan memberikan orang yang sombong sepertimu pelajaran yang bagus. Ucap mereka berempat. Ketika hal yang paling memalukan itu disebutkan, keempat jenius itu menjadi sangat marah, sehingga mata mereka terbakar oleh api. Dan tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi, mereka langsung menyerangnya. Wush! Mereka berempat tidak menggunakan keterampilan bela diri. Mereka hanya bertukar pukulan dan tendangan, tetapi setiap gaya dan gerakan tunggal mereka, itu mengandung kekuatan surga. Setiap pukulan dan setiap tendangan mereka akan membelah gunung dan menghancurkan batu, karena mereka memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Mungkin bahkan tinju normalnya saja, itu bisa menghancurkan istana besar. Dan kemungkinan juga, tendangan biasa saja bisa memotong sungai. Dan itu adalah kekuatan seseorang di ranah surga. Cih, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, ucap Murong Yu. Murong Yu dengan dingin tersenyum, lalu dengan cepat dia menarik pedang kayu ilahi dari belakang punggungnya. Ketika pedang kayu ilahi itu memasuki tangannya, itu segera memancarkan cahaya yang aneh. Simbol yang tak terhitung jumlahnya itu masih ada, lalu mereka menyatu dengan tubuh Murong Yu. Saat itu juga simbol cahaya aneh menyatu dengan Murong Yu, dan auranya menjadi sangat meningkat. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Murong Yu mengarahkan pedangnya ke empat orang itu. Gelombang tekanan yang tak terbatas turun dari langit, dan langsung di bawah kaki empat orang itu pasir dan bebatuan terbang, dan kemudian lubang yang besar dan dalam segera muncul. Keempat jenius yang dipilih juga tidak bisa melawan tekanan itu, dan mereka dipaksa turun ke tanah hingga tidak bisa berdiri. Oh surga, Murong Yu itu sebenarnya sangat kuat. Dengan satu serangannya saja, dia mengalahkan empat jenius puncak. Salah. Itu bukan karena Murong Yu yang kuat, tapi pedang kayu ilahi itulah yang kuat. Kekuatan elit armamen ini terlalu kuat. Dengan elit armamen ini, jangankan Tang Yixiu, Song Qingfeng, dan dua orang yang lainnya, aku takut bahkan para ahli di tingkat 2 dari ranah surga perlu menghindari bentrokan ini. Impresif, ini terlalu mengesankan. Menurut legenda, elit armamen didasarkan dari kekuatan marsial unik yang dimiliki martial lord. Benda itu dibuat dengan mineral aneh di dunia sebagai bahan mentah, dan diciptakan oleh formasi yang dikondensasi oleh spiritualis dunia berjubah ungu. Kekuatan yang dimilikinya dapat mengguncang dunia, jadi tidak dapat dihindari bahwa, hal itu menyebabkan orang mengagumi kekuatan yang memiliki elit armamen, yang semuanya menjadi penguasa suatu daerah. Benar sekali, harta seperti itu telah diturunkan dari zaman kuno. Saat ini di benua 9 provinsi, tidak ada orang yang bisa membuat harta karun seperti itu. Aku khawatir bahwa di seluruh benua 9 provinsi, tidak akan ada lebih dari 10 elit armamen. Karena sebagian besar dari mereka berada di tangan dinasti Jiang, dan hanya 2 dari mereka yang diambil oleh kekuatan lain. Itu akan menjadi pedang kayu ilahi dari lembah Dewa Pedang, dan armor duri dari klan Jie, ucap para pengamat. Ketika elit armamen Murong Yu muncul, itu menyebabkan banyak orang menghela napas kagum, dan mereka sangat tertarik dengan kekuatan unik elit armamen. Tetapi jika dibandingkan dengan mereka, beberapa orang tua di luar kerumunan menunjukkan wajah jelek.
Itu sudah jelas, bahwa mereka adalah tetua dari 4 jenius tersebut. Saat itu juga jika mereka campur tangan, itu sangatlah tidak baik. Tapi jika mereka tidak keluar, itu bahkan sangat tidak baik. Jadi, mereka tenggelam dalam rasa malu. Jadi ini adalah kekuatan sebenarnya dari elit armamen. Itu memang hal yang baik, ucap Chu Feng. Pada saat yang sama, Chu Feng juga sangat tertarik pada kekuatan pedang kayu ilahi itu. Karena Chu Feng juga bisa merasakan, betapa kuatnya formasi itu. Kekuatan yang jauh di atas kekuatan surga, itu terkandung di dalamnya. Mungkin seperti bagaimana orang mengatakannya, dalam elit armamen, mungkin itu memang mengandung kekuatan marsial yang hanya bisa dipahami oleh martial lord. Saudara Murong, mengandalkan elit armamen untuk menekan orang-orang sepertinya tidak terlalu tepat, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, tawa ringan tiba-tiba terdengar. Dan dengan cepat mengikuti itu, suara langkah yang cepat muncul dalam kelompok orang. Di ujung jalan, seorang pria dengan keanggunan secara bertahap mendekat. Laki-laki itu tingginya sekitar 2 meter, tetapi tubuhnya tidak terlalu berotot. Justru sebaliknya, dia tinggi dan juga tampan. Wajahnya tidak sama dengan 4 jenius lainnya, dan dia tidak memiliki wajah putih yang menawan. Dia dipenuhi dengan kejantanan seorang laki-laki, dan ketampanan seorang pria. Lalu bagian terpentingnya adalah, bahwa laki-laki itu memancarkan suasana yang unik. Itu adalah suasana memandang rendah dunia, dan akulah yang paling kuat. Suasana itu menyebabkan banyak wanita tertarik padanya, dan bahkan beberapa pria terpesona oleh atmosfernya. Jie Qingming, seru Chu Feng. Pada saat itu juga, tanpa perlu Gubo untuk berbicara, Chu Feng sudah menebak identitas laki-laki itu. Itu dikarenakan ada sekelompok orang yang mengekor di belakangnya, dan mereka adalah anggota klan Jie. Jika dilihat dari usia dan suaranya, tanpa menebak pun Chu Feng bisa tahu, bahwa tanpa diragukan lagi dia adalah kepala masa depan klan Jie, yaitu Jie Qingming. Jie Qingming, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk bertukar pukulan dengan aku? Mengapa kamu tidak mengambil elit armamen milikmu dan mencobanya denganku? Balas Murong Yu. Dalam tatapan Murong Yu saat menatap Jie Qingming, saat itu juga tatapannya memunculkan kejahatan. Itulah yang pikirkan, ucap Jie Qingming. Tiba-tiba saja tubuh Jie Qingming melintas, dan dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan Murong Yu. Pada saat yang sama, lapisan asap berwarna merah darah yang mengandung aura mengerikan, itu mulai menyebar dengan Jie Qingming sebagai pisatnya, dan asap itu menyerang Murong Yu secara langsung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.